Dalam aksinya, seratusan mahasiswa ini menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, utamanya buruh. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan. Dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. Dengan alasan waktu yang tidak cukup, tidak membagikan naskah tersebut, ya, tidak selembar pun saya melihat di meja saya dan meja-meja yang ada di ruang DPR pada saat rapat paripurna kemarin. Kami Aliansi BEM seluruh Indonesia menyatakan mosi tidak percaya pada pemerintah dan seluruh wakil rakyat Indonesia. 24 Oktober 2020, Aliansi BEM se-Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silahkan diajukan uji materi ke MK. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sah Undang-Undang Cipta Kerja diteken Jokowi, buruh katakan rezim tak berpihak pada rakyat. Presiden Joko Widodo telah menetapkan 45 peraturan pemerintah dan juga 4 peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja. Menanggapi hal tersebut, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos mengatakan pemerintah sudah tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat. Padahal menurut Undang-Undang Cipta Kerja sudah banyak mendapatkan pertentangan. Respon saya, rezim hari ini memang sudah tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat, di mana undang-undang tersebut banyak ditolak oleh rakyat, termasuk kaum buruh, namun rezim hari ini menutup mata. Kata Nining saat dihubungi oleh redaksi Suara.com pada hari Senin 22 Februari. Pemerintah, kata Nining, seharusnya memikirkan persoalan kesejahteraan, keadilan hingga hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk pemulihan kondisi hari yang semakin tidak baik. Sementara itu, ketika ditanya apakah dirinya sudah membaca penuh isi aturan turunan yang baru diteken oleh Presiden, Nining mengaku belum sepenuhnya membaca. Ia mengaku hanya baru baca beberapa, terutama soal kontrak kerja yang dianggap tidak masuk akal. Misalnya berkaitan dengan kontrak kerja, sekarang 5 tahun di PP, perbandingan di Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Nining juga menegaskan bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini terlihat dibuat tidak untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan segelintir pihak. Undang-Undang Cipta Kerja bukan untuk kepentingan rakyat kecil. Adapun Biro Humas Kemensetnek mengatakan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja memang membutuhkan beberapa peraturan pelaksana teknis yang meliputi sejumlah sektor. Karena itu ada sebanyak 45 PP dan 4 Perpres yang ditetapkan. Antara lain meliputi sektor penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha, penataan ruang, lingkungan hidup dan kehutanan, sektor pertanahan, serta sektor ketenagakerjaan. Begitu tulisnya. Akhirnya pun pemerintah telah merilis 49 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden. Peraturan pelaksana tersebut juga telah diundangkan ke dalam lembaran negara RI. Sejak awal, Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi, yang dimana akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja juga merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi, ujar Menkumham Yasona Lauli. Lebih cepat, Yasona juga berharap pemberlakuan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja bisa secepatnya memulihkan perekonomian nasional. Dengan diundangkannya, peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan Tahun Kebangkitan Indonesia.
Dengan diundangkannya 49 peraturan pelaksana tersebut, menambah daftar aturan turunan yang telah diundangkan. Sebelumnya sudah ada 2 PP yang ditetapkan menjadi aturan, yakni PP nomor 73 tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi dan PP nomor 74 tentang modal awal lembaga pengelola investasi. Adapun secara keseluruhan, aturan turunan yang menjadi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja rencananya akan ditetapkan sebanyak 49 PP dan 5 Perpres. Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang yang resmi berlaku sejak diundangkan tanggal 2 November 2020 ini bertujuan untuk menyediakan seluas-luasnya lapangan kerja yang berkualitas, memberdayakan usaha mikro kecil menengah, menyederhanakan regulasi dan meningkatkan ekosistem investasi dalam rangka percepatan proyek strategis nasional. Undang-Undang Cipta Kerja ternyata ditemukan pasal selundupan. Pemerintah dan DPR tidak cukup untuk minta maaf, mereka pun mesti diproses hukum. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lasius Karus, menanggapi terkait dengan pasal tentang minyak dan gas bumi yang dihapus oleh Sekretariat Negara atau Setnek. Padahal, pada saat pembahasan Undang-Undang Omnibus Law dan Cipta Kerja, ada sejumlah pasal yang ditolak, termasuk dengan pasal minyak dan gas bumi itu. Demikianlah yang disampaikan oleh Lasius dalam keterangannya kepada redaksi pojok1.id di Jakarta pada hari Jumat 23 Oktober. Fakta, ada pasal yang menurut Supratman sebenarnya sudah ditolak saat proses pembahasan, tapi nyatanya masih ada di naskah. Lasius juga menduga bahwa pasal yang dihapus oleh Sekretariat Negara itu merupakan pasal selundupan. Penghapusan oleh Setnek itu dilanjut Lasius. Mungkin saja bukan buah dari keteledoran atau kelupaan mencoret ketentuan yang sudah tak disetujui pada rapat kerja di DPR. Saya menduga pasal ini merupakan pasal selundupan. Ia juga menyebutkan di balik kekacauan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ada niat jahat yang selumbungkan. Hal tersebut, kata Lasius, terlihat dari penghapusan pasal oleh Setnek. Saya melihat ada potensi kejahatan di balik kekacauan naskah dan berikut isi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagaimana terungkap mulai penghapusan pasal oleh Setnek. Kendati begitu, kekacauan atau kesalahan itu tak cukup dipertanggungjawabkan hanya melalui klarifikasi, namun juga secara hukum dan politik. Terhadap fakta adanya penghapusan pasal dan juga pengakuan dari DPR, yang saya kira klarifikasi saja tak cukup. Kekacauan atau kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik. Ia pun meminta kepada para penegak hukum atau kepolisian untuk menyelidiki motif di balik keberadaan pasal yang dihapus oleh Setnek itu. Secara hukum, kami kira penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan bisa menelusuri proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk membuktikan motif keberadaan pasal yang dihapus. Sebelumnya, Ketua Balek Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Aktas, juga mengangkat bahwa seputar pasal terkait dengan Omnibus Law, yaitu minyak dan gas bumi yang hilang dari draft Undang-Undang Cipta Kerja terbaru yang sudah dipegang oleh pemerintah. Menurutnya, pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi itu memang seharusnya dihapus dari Undang-Undang Cipta Kerja karena terkait tugas Badan Pengatur Hilir atau BPH Migas. Terkait pasal 46 yang dikoreksi itu benar. Jadi kebetulan Sekretariat Negara yang temukan. Jadi itu seharusnya memang dihapus karena itu terkait dengan tugas BPH Migas. Begitu kata Supratman kepada wartawan saat dikonfirmasi pada hari Kamis 22 Oktober.